Shalom Bapak Ibu anggota Usia Indah yang kekasih di dalam Kristus di rumah masing-masing. Kita bersyukur kalau kita boleh kembali bersekutu meskipun lewat live streaming pada saat ini. Kita boleh bersama-sama dengan anggota Usia Indah yang lain di rumah masing-masing. Kita boleh memuji Tuhan, kita nanti boleh mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk persekutuan Usia Indah Kaleb pada sore hari ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, sebuah pujian yang menunjukkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak sendiri. Kita memiliki seorang sahabat yang selalu bersama dengan kita di dalam suka duka hidup kita, di dalam segala keadaan kita. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang saat ini sedang lemah tubuh atau sedang bersedih atau apapun situasi itu, kita percaya bahwa Tuhan, sahabat kita, tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang lemah
kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur kalau pada sore hari ini bersama dengan anak-anak-Mu, Bapak Ibu anggota Usia Indah Kaleb, saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu persekutuan kami ini ya Tuhan, biarlah Engkau boleh menyiapkan kami semua untuk menyembah Engkau dengan segala keberadaan kami. Kami baik ketika memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan doa-doa kami, biarlah Engkau boleh berkenan ya Tuhan. Berkati kami semua dan berkati juga hamba-Mu yang akan memimpin dan menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, banyak hal yang bisa membuat hidup kita merasa tidak damai, tidak tentram. Situasi-situasi yang ada, baik diri kita sendiri maupun juga apa yang ada di luar kita ya. COVID kali ini juga membuat kita khawatir, membuat kita was-was ya dengan keluarga kita, dengan diri kita sendiri. Terutama Bapak Ibu usia indah ya, itu dikatakan rentan terhadap penularan ini, sehingga kami yang muda-muda itu harus juga menjaga untuk tidak sampai menjadi faktor penularan atau yang dikenal sekarang sebagai OTG ya, untuk orang tanpa gejala. Nah, apapun itu bisa mendatangkan akan satu perasaan was-was di dalam hati kita. Bisa kita kehilangan damai sejahtera dari Tuhan. Tapi kita percaya bahwa itu tidak boleh merampas akan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang cukup riang. Itu ada dua macam dinamika atau dua macam ketukan yang berbeda. Pertama 4/4, kemudian setelah itu nanti akan berubah menjadi 2/4, lebih cepat gitu ya. Nah, lagu ini merupakan sebuah lagu yang menunjukkan kepada kita bahwa damai sejahtera yang kita miliki tidak diberikan oleh dunia ini, tetapi diberikan oleh Tuhan. Damai yang diberikan tidak bisa dirampas oleh apapun dari hidup kita. Kita akan bersama-sama memuji akan lagu ini. Lagu yang berjudul Damai yang Dia Berikan. Damai yang diberikan oleh Tuhan kita. Silakan Bapak Ibu Saudara ikut menyanyikan bersama saya dari rumah masing-masing. Damai yang padaku bukan dunia yang beri, damai yang di dalam hati. Ujian dan susah bagai awan gelap, tapi hatiku selalu damai. Damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, Yesuslah saja harapanku. Marilah menerima Yesus sebagai Raja, damaikan masuk hatimu. Segala awan gelap akan hilang lenyap, karena Yesus jadi terangmu.
aku sepanjang jalanku. Yesuslah saja harapanku. Kita ulangi dari bait pertama ya. Damai yang padaku bukan dunia yang beri, damai yang di dalam hati. Ujian dan susah bagai awan gelap, tapi hatiku selalu damai. Damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, Yesuslah saja harapanku. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang selalu menyertai kami. Engkau adalah sahabat kami dan Engkau tidak meninggalkan kami. Bahkan Engkau mengirim Roh Kudus-Mu untuk memberikan damai sejahtera yang tidak dapat dirampas oleh manusia. Kami akan bersama-sama belajar dari firman-Mu ya Tuhan, sertai kami semua, urapi kami, dan secara khusus hamba-Mu, pakailah menjadi alat di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang keempat. Saya akan baca dari ayat 4 sampai ayat 9. Filipi pasal 4, ayat 4 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan, silakan Bapak Ibu Saudara memperhatikan atau ikut juga membaca dari Alkitabnya masing-masing. Saya ulangi, saya tunggu Bapak Ibu. Filipi 4, Filipi pasal 4, ayat 4 sampai ayat 9. Filipi 4, ayat 4 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang selalu rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu, saya suka melihat film-film binatang-binatang, ya. Banyak pelajaran yang bisa diambil di sana. Memang kehidupan rimba itu penuh dengan apa ya? Ya, saya melihat pas saling menerkam, ya, masing-masing seolah-olah mencoba bertahan hidup, mencoba untuk memangsa satu dengan yang lain. Tapi ada pelajaran-pelajaran yang kita bisa peroleh di sana. Suatu kali saya melihat seekor burung, ya, seekor burung yang
tidak terlalu besar, saya lupa namanya, itu paruhnya agak panjang gitu ya. Dia membangun sebuah sarang untuk dia kemudian bertelur dan menetaskan anak-anaknya. Nah, pada saat direkam itu anak-anak masih kecil-kecil dan belum bisa terbang. Jadi bulu-bulunya masih pendek-pendek begitu. Nah, menarik sekali nanti setiap kali induk burung itu datang, dia memberikan makan kepada anak-anaknya. Jadi rupanya dia dia mengumpulkan ini ya. Ini burung rupanya pemakan serangga dan mungkin juga dia membawa apa ya sari-sari daripada bunga-bunga karena saya pikir dia pemakan serangga tapi kok paruhnya cukup panjang ya. Mungkin dia matuk serangga di tanah atau bagaimana begitu. Dia datang, kemudian dari jauh saya tidak melihat makanan di mulutnya, tetapi kemudian setelah tiba di tempat anak-anaknya itu, dia kemudian memasukkan mulutnya ke dalam mulut daripada anak-anaknya itu, dan rupanya dia mengeluarkan apa yang sudah dia simpan di dalam mulutnya. Rasanya mungkin sampai di temboloknya ya itu ya. Dia keluarkan satu-satu. Saya ingat anaknya ada 3. Nah, suatu hari, yang menegangkan itu ini. Suatu hari ada seekor ular, saudara. Nah, kita tahu ular itu salah satu makanannya adalah binatang apa sajalah yang lemah yang dia bisa tangkap. Nah, ular itu saya sendiri yang nonton ikut tegang juga dan berpikir, waduh, dia pasti makan akan anak-anak burung ini. Dia jalan dari pohon itu, dia naik, saudara. Kemudian dia mulai mendekati dahan yang ada. Rupanya diketahui oleh induknya, saudara ya, diketahui oleh induknya. Wah, pada saat itu, saudara, induk anak burung yang sebenarnya ukurannya kecil ini, dia berusaha mengusir daripada ular ini, saudara. Wah, kadang dia patuh dan ular itu juga berusaha dan rupanya memang ular itu tidak mengejar si induk burung karena induk burung kan bisa terbang-terbang begitu ya, dia tidak bisa menangkap. Dia sudah punya sasaran yaitu sarang daripada induk burung itu. Kemudian dengan berbagai usaha induk burung itu berteriak-teriak sedemikian rupa, dia mengusir daripada ular itu. Dia tarik dengan kakinya, dia patuk lagi, dia tarik dengan kakinya, dia patuk lagi, dia terbang sedemikian rupa. Dan itu mengundang juga burung-burung yang lain. Saya tidak tahu apakah masih ada hubungan keluarga atau tidak. Tapi mereka datang dan mengeluarkan suara yang bising. Tetapi yang lebih dekat, yang berusaha untuk melindungi anaknya itu adalah induk burung tadi. Dan rupanya dia berhasil suatu kali dia menarik daripada ular itu dan ular itu lepas dari dahan tadi dan jatuh. Dan akhirnya selamatlah anak-anak itu. Yang menarik, saudara, yang menarik itu adalah di dalam seluruh kehebohan itu, anak-anak burung itu santai saja. Mereka tidur begitu nyenyak. Karena itu walaupun tidak terlalu jauh tapi kira-kira lebih dari 2 meter ya jaraknya dari mereka di mana terjadi keributan itu ternyata tidak mengganggu mereka. Mereka tertidur dengan aman, ya. Dan kemudian induknya datang baru setelah induknya hinggap di samping sarang itu, mereka kemudian mulai memunculkan akan paruh-paruhnya mau minta makanan dan rupanya kali itu tidak ada makanan yang dibawa oleh induk burung. Mereka kemudian induk burungnya berdiri di sangkar itu, dia mendekat mereka, dan anak-anak burung itu tertidur dengan nyenyak. Apa yang mau saya gambarkan di sini? Apa suasana yang sedang dialami oleh anak-anak burung itu? Itulah sebenarnya yang disebut sebagai damai sejahtera sejati. Artinya bagaimana? Itu di luar, itu begitu luar biasa ancaman, di luar begitu luar biasa akan perjuangan daripada induknya. Ada seekor ular yang siap menerkam. Tetapi mereka dengan tenang, dengan santai tertidur nyenyak. Kenapa? Karena ada induk yang melindungi mereka. Bapak Ibu, damai sejahtera yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita, bukanlah suasana damai dalam pengertian tidak akan ada ancaman. Bukanlah sesuatu yang terus kita katakan selalu berada di dalam keadaan yang enak. Tidak. Damai sejahtera yang ditawarkan oleh Tuhan adalah perlindungan, adalah suasana di mana meskipun ada begitu banyak ancaman di luar, meskipun kita sedang dalam masa-masa susah, masa krisis, masa pandemi, kita tetap seperti anak-anak burung itu, merasa damai karena ada Tuhan yang melindungi kita, yang tidak akan membiarkan kita. Damai sejahtera bukanlah suasana yang indah, yang penuh dengan kelimpahan.
Kalau itu yang terjadi, itu bukan damai sejahtera namanya. Itu comfort zone. Itu area nyaman di dalam hidup kita. Ya, memang tidak ada salahnya kita berada di dalam situasi itu. Ya, keluarga kita damai, ya rukun, kemudian ekonomi, pekerjaan lancar semua, hubungan dengan orang lain juga baik. Itu tentu kita tidak tolak kalau itu ada. Tetapi bukankah hidup tidak selalu seperti itu? Hidup itu ada dinamikanya. Ada saat-saat di mana kita berada di titik-titik rendah di dalam kesehatan, di dalam ekonomi, di dalam hubungan. Dalam bahasa Alkitab secara khusus di dalam bahasa Ibrani dan Yunani yang digunakan untuk menulis Alkitab, bahasa Ibrani yang digunakan untuk damai adalah shalom. Ya, itu bisa kita kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu mungkin seperti sehat walafiat, ya, utuh, keadaan baik, atau kata Yunani Irene. Ya, banyak yang memberikan nama anaknya Irene, ya. Itu variasinya Iren biasanya kalau dijadikan nama panggilan, ya. Nah, untuk itu kita melihat bahwa kata ini hampir seluruhnya mempunyai arti rohani. Jadi memang artinya sangat luas, ya. Ada yang menerjemahkannya sebagai keadaan selamat, ya, persahabatan, hidup yang tidak di dalam kekhawatiran, ya, damai, tentunya damai dalam pengertian juga misalnya ada peperangan kemudian damai, kesejahteraan atau kemujuran, ketentraman, keselamatan, dan lain sebagainya. Hal-hal ini tentunya sangat baik. Nah, barusan kita baca tadi, di dalam bacaan kita, 2 kali Paulus menyinggung tentang damai sejahtera atau Irene ini, yaitu digunakan di dalam ayat 7 dan ayat yang ke-9. Di ayat 7 digunakan dalam kaitan dengan fungsi daripada kata Irene ini, yaitu memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Dan di ayat yang ke-9 digunakan dalam kaitan dari mana sumber damai sejahtera itu, dari mana sumber Irene itu, yaitu dari Tuhan sendiri. Nah, saudara, kita mencoba belajar dari firman Tuhan ini, ya. Kita akan melihat bagaimana seorang Kristen memperoleh damai sejahtera atau kuasa yang diberikan Kristus, yaitu kuasa damai sejahtera, ya. Karena ini diberikan oleh Tuhan kepada kita. Para muridnya dikatakan, aku memberikan kepadamu damai sejahtera, dan damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jadi ini merupakan sesuatu yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan tentu harus memiliki janji Tuhan ini. Namun, kenapa kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan masih bisa damai kita bisa hilang? Nah, ini kita belajar di sini. Nah, pertama Paulus mengajak jemaat Filipi untuk mencoba memiliki cara pandang yang benar tentang perbedaan. Nah, ini memang kita membacanya tadi tidak semua. Kalau kita membaca surat Filipi, ada dugaan bahwa di sana ada sedikit gesekan dan perbedaan pendapat di antara mereka, bahkan mungkin di antara para pelayan-pelayan Tuhan di sana. Di sana disebutkan ada nama daripada orang-orang yang kemungkinan punya ada perselisihan sedikit, dan Paulus menasihati mereka. Dan rupanya ini merupakan satu dasar di mana Paulus kemudian mengajak mereka untuk menikmati damai sejahtera Kristus dengan pola pikir yang benar. Yang pertama, Paulus mengajak mereka untuk apa? Untuk bisa melihat perbedaan. Ya, saudara, perbedaan ini bisa muncul dari kita melihat orang-orang yang ada di luar daripada kekristenan, bisa juga perbedaan di antara kita sendiri. Nah, antara sesama anak Tuhan, di mana di sini Paulus sempat menyebutkan nama Yudia dan juga Sintike, ya. Dihadapkan ada saling pengertian, ada rekonsiliasi, bahkan ia meminta tolong salah seorang di sana yang bernama Sun Sugos untuk bisa menjadi penengah di antara mereka. Nah, Bapak Ibu, damai sejahtera kita suka terusik oleh perbedaan. Kita berharap bahwa semua pihak mendukung kita, padahal itu tidaklah mungkin, ya. Kita kalau tidak bisa melihat perbedaan itu, maka ini semakin membawa akan diri kita kepada satu kondisi kegoncangan atau bahkan kekecewaan. Ya, Paulus mencoba berdamai dengan realitas itu. Dia menjadikannya sebagai sebuah batu ujian terhadap iman. Jadi dalam hal ini, Paulus mencoba melihat baik yang ada di luar dirinya. Kalau apa yang ada di luar dirinya, Paulus melihat bahwa memang kita tidak bisa
untuk mengubah pikiran semua orang. Tapi Paulus mencoba melihat bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang ada dari luar diri yang bisa menjatuhkan orang yang berlindung kepada Tuhan. Jadi, kalau misalnya penentangan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan membawa penderitaan terhadap diri kita, maka Tuhan akan memberi kekuatan dan kita dapat menanggungnya. Bahkan ia bisa mengubah itu menjadi kesaksian iman bagi kemuliaan namanya. Nah, agak berbeda dengan bagaimana kita melihat perbedaan yang ada di komunitas umat Tuhan sendiri. Ya, Paulus, kalau di sini Paulus sangat menekankan bagaimana adanya rekonsiliasi dan saling pengertian. Paulus tidak menampik bahkan secara eksplisit dia mencoba menyebutkan nama ya. Tetapi dia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa perbedaan itu bukanlah sesuatu hal yang harus dipersoalkan ya. Perbedaan itu justru harus merupakan sebuah kekayaan yang disatu padukan dengan saling menerima satu dengan yang lain, maka ada sinergi yang ada. Jadi damai sejahtera itu bisa kita peroleh kalau kita bisa melihat perbedaan secara bijak. Ya, Bapak Ibu yang tergabung di dalam komunitas Usia Indah Kaleb, ya, mungkin karena ini kita ibadah online jarang bertemu, tetapi di dalam ibadah-ibadah offline misalnya, ya, kita bertemu. Meskipun sudah usia indah, tidak jarang juga ada perbedaan pendapat, bukan? Dan itu membuat kita tidak damai. Itu membuat kita mungkin mutung, nggak mau lagi berkumpul satu dengan yang lain. Mari kita melihat perbedaan atau orang yang kritis, orang yang rewel, dan lain sebagainya. Ada orang yang mungkin cari perhatian secara positif. Saya selalu berpikir begini, orang yang cerewet, ya, orang yang mungkin banyak masukan-masukan, saya berpikir secara positif bahwa itu berarti dia masih cinta Tuhan, dia masih cinta gereja, dia masih cinta persekutuan, dia masih cinta akan komisi Usia Indah Kaleb dalam hal ini. Baik mana? Orang diam-diam, tiba-tiba menghilang, tidak mau ngomong apa-apa, bahkan ditanya kenapa, kemana saja sekarang? Tidak apa-apa. Padahal dia ada perbedaan pendapat, dia ada sakit hati. Nah, mari kita melihat perbedaan itu, ya. Orang yang suka memberikan masukan, suka protes, dan lain sebagainya, kita melihat dia anak Tuhan, dia juga bagian dari kita. Itu tidak perlu mengganggu akan damai sejahtera kita. Kemudian, kita melihat selanjutnya, Paulus memberi tips jitu untuk menjaga akan damai kita di dalam hati kita yang diberikan oleh Tuhan, itu dengan tidak membiarkan kita diganggu oleh pikiran-pikiran buruk. Ya, di ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, Paulus mengajak kita untuk menjaga hati dan pikiran kita. Ya, Paulus sadar bahwa ada banyak perkara yang akan kita hadapi dan akan menyita pikiran dan fokus kita. Paulus mengajak jemaat Filipi untuk memikirkan apa yang sepatutnya. Jadi, supaya kita damai sejahtera kita tidak terusik, Paulus mengajak kita untuk memikirkan hal yang lebih daripada sekedar memikirkan hal-hal yang bisa mengganggu sukacita dan damai sejahtera kita. Apa itu? Udah dijejer oleh Paulus, yang benar, yang adil, yang mulia, yang suci, manis, sedap didengar, dan patut dipuji. Nah, ini tentunya semua sesuai dengan parameter firman Tuhan yang telah dipelajari. Yaitu disampaikan Paulus. Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat, apa yang telah diteladankan oleh Paulus. Itu yang menjadi patokannya. Ya, dalam kebingungan kita akan begitu banyaknya informasi di hadapan kita. Ya, kita perlu memilah-milah itu supaya tidak mengganggu damai sejahtera kita. Ya, kita mencoba menggunakan diet informasi begitu ya. Kalau di dalam diet makanan juga pola pikir ini diterapkan, saudara. Kenapa orang seringkali gagal diet? Karena yang dia fokus itu apa yang tidak boleh dimakan, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Lalu makannya apa? Minum air doang. Ya, tentunya kita harus berpikir apa nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Saya ada waktunya kita bicara tentang diet makanan. Tapi ini pola yang bisa kita bawa di dalam kehidupan kita supaya pikiran kita tidak diracuni oleh hal-hal yang jelek. Pikiran yang fokus pada apa yang seharusnya kita terima. Bukan apa yang tidak perlu untuk kita persoalkan. Karena dengan demikian, maka semakin sempit ruang bagi kita untuk memikirkan hal-hal yang merusak dan merampas damai sejahtera kita.
Yang terakhir, ya setelah kita pertama punya pola pikir kepada perbedaan, yang kedua bagaimana kita memfokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang baik, ya, dan menghindari memikirkan hal-hal yang bisa merampas damai sejahtera kita. Maka yang ketiga, Paulus mencoba mendemonstrasikan bagaimana damai sejahtera itu bisa diperoleh. Yaitu dengan apa? Dengan mengapresiasi kebaikan orang lain dengan benar. Nah, Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa yang disampaikan oleh Paulus. Ia mengatakan kepada mereka, biarlah kebaikan hati mereka diketahui semua orang. Itu jelas di ayat yang kelima ya. Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi supaya kebaikan hati mereka diketahui oleh semua orang. Ini sesuatu yang mungkin agak membuat kita bertanya loh. Bukankah seharusnya kita tidak perlu show off, kita tidak perlu menggembor-gemborkan akan kebaikan hati kita? Saudara, kalau kita bertujuan memang untuk pamer diri, kebaikan hati itu menjadi sia-sia. Tetapi yang Paulus sampaikan di sini adalah bagaimana mereka bisa tidak hilang damai sejahteranya dengan tidak memfokuskan diri pada diri sendiri, tetapi mencoba mengekspresikan akan apa yang mereka yakini itu untuk bisa menolong orang lain. Nah, ini yang kita lihat di sini. Memang ini sesuatu yang tidak mudah, tetapi apa yang kita bisa pelajari dari sini, yaitu bagaimana kita boleh tidak berfokus pada diri sendiri, memikirkan hal-hal apa yang masih kita bisa lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain di dalam segala situasi yang kita hadapi. Saudara, orang yang berfokus pada diri sendiri, sudah hampir bisa dipastikan, itu mudah kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Karena semua itu diukurkan dengan dirinya sendiri. Ketika melihat orang lain, ia akan merasa damai sejahteranya terusik. Karena ia merasa orang lain lebih beruntung dari dirinya. Orang lain lebih baik dari dirinya. Padahal sebenarnya, kalau dia mencoba kemudian memulai untuk keluar dari diri sendiri, dan dia mencoba berpikir bagaimana untuk menunjukkan akan kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di luar dirinya, maka seseorang itu bisa mendapatkan akan damai sejahtera Kristus. Bapak Ibu, kita belajar dari Paulus dalam hal ini. Ia menunjukkan kepada jemaat di Filipi bahwa ia telah memperoleh, merasakan, bahkan mendemonstrasikan lewat hidupnya kuasa damai sejahtera Kristus dan telah membagikan kepada jemaat Filipi. Ya, Paulus ingin supaya apa yang selama ini menjadi kekuatan dia menghadapi berbagai tantangan, tetapi semuanya itu tidak pernah membuat dia mundur dan menyerah, adalah kuasa Kristus di dalam damai sejahteranya yang melampaui akal pikiran manusia. Ia membangunkan dengan pola pikir yang telah dimurnikan oleh kuasa perdamaian dengan Kristus, sehingga ia tidak lagi tersandra dengan pola pikir dunia. Kuasa Kristus, kuasa damai sejahteranya, itu patut menjadi milik Bapak Ibu, menjadi milik saya. Mari kita berdamai dengan perbedaan yang ada. Ya, apapun itu di luar diri kita, atau di luar komunitas kita, atau di dalam komunitas kita, mari kita melihatnya ya dengan realistis, sehingga kita tidak akan kehilangan damai sejahtera karena itu. Mari kita berdamai dengan apa yang terjadi saat ini. Kita percaya bahwa kalau kita masih bisa eksis, kita masih bisa hidup, itulah anugerah Tuhan. Kita berdamai dengan ekspresi-ekspresi kita. Kita berdamai dengan motivasi-motivasi kita. Kita juga, Rasul Paulus mengatakan supaya kita memfokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang benar, kepada hal-hal yang rohani, kepada sesuatu yang tidak meracuni pikiran kita, tetapi yang akan membuat hati kita selalu bersyukur dan bersukacita di hadapan Tuhan. Kemudian, mari kita keluar
mari kita pikirkan apa yang masih kita bisa lakukan bagi orang lain. Biarlah hendaknya kebaikan hati kita diketahui oleh orang lain. Sukacita terbesar anak Tuhan adalah ketika ia masih bisa untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ketika kita mampu melakukan itu, ya, maka bukan sesuatu yang mustahil. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus. Kiranya Tuhan boleh menolong Bapak Ibu untuk merasakan damai sejahtera itu. Kita pasrah kepada Tuhan, kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan, kita juga berusaha untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan boleh memberkati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, mari sebelum kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa dan mengakhiri persekutuan ini, sekaligus sebagai respon kita terhadap pemberitaan firman Tuhan, saya ajak kita memuji Tuhan, sebuah lagu yang saya yakin sangat digemari oleh usiawan, yang hampir setiap kali kalau usiawan ditanya nyanyi lagu apa pasti memilih lagu ini, tapi memang lagu ini sesuatu yang indah, sesuatu yang memberi pengertian kepada kita, terutama berhubungan dengan firman Tuhan hari ini, bahwa ketika kita mencari damai, kita tidak bisa mendapatkan dari manapun kecuali yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita akan memujikan Kalaku Cari Damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelam. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawab bangkit.
Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersekutu Komisi Usia Indah pada sore hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami rindu bahwa Engkau boleh memberikan damai sejahtera yang sejati di dalam hati kami, di mana kami boleh berdamai dengan perbedaan-perbedaan yang kami hadapi dalam hidup ini, baik yang kami lihat di dalam diri orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, dan juga di dalam komunitas kami, bahkan di tengah-tengah keluarga kami. Tolong kami ya Tuhan untuk melihat perbedaan itu secara dewasa dan tidak merusak akan damai sejahtera kami. Begitu juga kami boleh membangun pola pikir kami untuk tidak diracuni oleh hal-hal yang merampas damai sejahtera kami, tetapi kami fokus untuk memikirkan hal-hal yang benar, yang mulia, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang telah kami pelajari dari firman-Mu, yang diteladankan oleh anak-anak Tuhan, yang boleh menjadi teladan bagi kami. Demikian juga tolong kami untuk tidak berfokus pada diri kami sendiri, tetapi kami mau berpikir apa hal-hal yang baik yang bisa kami lakukan bagi sesama kami, meskipun kami penuh dengan keterbatasan. Karena dengan demikian, maka ada sukacita ketika kami melihat orang lain merasakan tertolong oleh apa yang kami lakukan. Mungkin itu hanya berupa sebuah sapaan, sebuah doa, sebuah perhatian kecil, tetapi itu boleh menolong kami untuk bisa merasakan damai sejahtera Kristus. Kami saat ini berdoa untuk anggota Usia Indah ya Tuhan, di dalam usia lanjut yang mereka alami, mungkin ada penurunan di dalam kesehatan, bahkan ada yang sakit. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh menjamah dan memberikan akan kekuatan dan penghiburan kepada mereka ya Tuhan. Engkau pakai obat-obatan yang dikonsumsi, makanan yang dimakan, minuman yang diminum, untuk mendatangkan akan kepulihan dan kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk beberapa anak-Mu yang sedang berada di dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Bapak Wempi dalam pemulihannya, dalam fisioterapi yang dilakukan setiap hari, supaya Tuhan boleh tolong. Begitu juga kami berdoa untuk Ibu Feni Lisawati yang ada di Jakarta ya Tuhan, di dalam pengobatan yang dijalani ya Tuhan, di mana telah diberikan obat oral untuk menolong di dalam sakit penyakit yang dialami ya Tuhan. Begitu juga kami terus berdoa untuk Ibu Agnes, anak daripada Ibu Ana Maria. Engkau juga berkati di dalam seluruh rangkaian proses yang dialami dalam pengobatan ya Tuhan. Begitu juga dengan Ibu Leni, adik daripada Ibu Yeti Maringgi ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk mereka yang lemah karena usia yang lanjut. Biarlah Tuhan boleh tolong, Tuhan boleh sertai mereka. Engkau juga berikan kesabaran dan hikmah bijaksana bagi keluarga untuk bisa memberikan perhatian. Dan terlebih daripada itu, masing-masing usia indah ya Tuhan, boleh mengarahkan pandangan hanya kepada Tuhan. Mereka boleh melihat bahwa Tuhan melindungi mereka seperti anak-anak burung yang ada di sarang, yang dilindungi oleh induknya. Boleh merasakan tetap damai sejahtera Tuhan, bahkan di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan akan Komisi Usia Indah ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk pengurus, kami berdoa untuk seluruh anggota, bahkan setiap orang-orang yang masih belum dijangkau. Biarlah juga anggota Usia Indah boleh memberikan waktu untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Orang-orang yang seusia dengan mereka, mungkin teman masa kecil mereka, mereka boleh menceritakan akan kasih Tuhan, dan pada gilirannya mereka boleh merasakan akan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami, sertai kami semua. Bapak Ibu Usia Indah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus, beserta dengan Bapak Ibu sekalian, saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Demikian persekutuan Bapak Ibu Saudara, kita Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan boleh memberkati masing-masing kita. Mari kita masuk di dalam saat teduh.